Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 593.1. Jing Hongchen memandang Xiao Hongchen dan berkata, "Nak, kamu dilahirkan pada waktu yang salah. Jika Anda telah menghindari periode waktu ini, Anda akan menjadi tokoh terkemuka di era lain manapun. Sangat disayangkan bahwa Shrek Academy memiliki terlalu banyak bakat di era ini. Mereka telah menekan Anda, sehingga Anda tidak dapat memenuhi potensi Anda. Anda bahkan telah menyia-nyiakan banyak potensi mencoba meningkatkan kultivasi Anda, meninggalkan efek samping. Jika tidak, Anda akan menjadi Doulo berjudul mengingat jumlah sumber daya yang kami curahkan untuk Anda." Petik 2. Ketika Xiao Hongchen berkompetisi di turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi untuk kedua kalinya, dia menggunakan beberapa metode khusus untuk meningkatkan kultivasinya. Dia telah merangsang potensinya sendiri untuk dengan cepat menjadi jiwa sage. Dia bersiap untuk bersinar di turnamen, tetapi siapa yang tahu bahwa dia masih akan kalah secara tragis. Dia bahkan hampir kehilangan nyawanya. Setelah itu, ia hanya memulihkan energi vitalnya setelah sembuh selama 5 tahun. Meskipun dia telah berkultivasi tanpa kenal lelah selama bertahun-tahun, kultivasinya masih tertinggal terlalu jauh di belakang saudara perempuannya. Dia baru saja menjadi jiwa Doulo, tetapi Meng Hongchen sudah di peringkat 87. Segera, dia akan mencoba membuat terobosan untuk menjadi Doulo berjudul. Xiao Hongchen berjalan di depan Jing Hongchen dan mengambil botol anggurnya. Dia menelan 2 suap dari sana. Setelah ini, matanya memerah saat dia berkata, "Shrek, itu semua salah Shrek. Mereka adalah orang-orang yang menggagalkan takdirku. Suatu hari, saya akan benar-benar menghancurkan Akademi Shrek jika saya berhasil masuk ke Iluarus Virtue Hall dan mengendalikannya. Aku akan membiarkan Huo Yuhao dan yang lainnya menyaksikan Akademi Shrek dihancurkan." Petik 2. Diam. Jing Hongchen merebut labu itu kembali. Dia sangat marah ketika dia berkata, "Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apakah Anda pikir Anda dapat menghancurkan Akademi Shrek sendiri? Ingat, jangan biarkan ide ini muncul kembali. Jika tidak, Anda akan melibatkan seluruh keluarga kami dengan Anda. Apakah kamu mengerti?" Xiao Hongchen menukas, "Kakek, tidakkah kamu mengajari saya untuk membidik sejak muda? Mengapa saya tidak bisa menghancurkan Akademi Shrek? Mengapa? Kamu tidak tahu batas kemampuanmu." Suara bernada rendah terdengar. Mereka bertiga tercengang pada saat yang sama. Mereka berbalik ke arah suara itu. Di malam hari, pencahayaan di dalam istana sangat redup. Pada saat ini, 2 sosok secara bertahap muncul. Mereka semua tercengang ketika melihat penampilan kedua sosok itu. Reaksi Xiao Hongchen adalah yang terbesar. Dia hampir melompat maju dengan cepat. Ketika dia melihat musuhnya, dia menjadi gelisah. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong dan diam-diam menatap mereka bertiga. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen telah tumbuh dewasa. Mereka tidak lagi semudah mereka melihat di masa lalu. Meng Hongchen masih secantik dulu. Namun, rambut Xiao Hongchen sudah mulai berubah sedikit abu-abu, meskipun usianya masih kurang dari 30. Saat ini, dia akan memuntahkan api dari matanya ketika dia melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong. Namun, dia tidak melompat pada akhirnya. Tepat sebelum dia pindah, Jing Hongchen menariknya kembali. Meng Hongchen memandang Huo Yuhao dengan linglung. Ketika dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Tang Wutong, wajahnya juga menjadi pucat. Dalam benaknya, dia tidak akan pernah melupakan Wang Dong. Dia adalah naksir pertamanya. Namun, itu hanya berakhir dengan rasa sakit. Setelah bertahun-tahun, itu masih sangat menyiksanya. Meng Hongchen memandang Tang Wutong dengan linglung dan bergumam, "Aku harus memanggilmu apa sekarang?" Tang Wutong juga tampak sedikit canggung saat dia mengangguk padanya. Dia menjawab, "Saya Tang Wutong." "Tang Wutong, bukankah Anda Wang Qiwer atau Wang Donger?" Meng Hongchen sedikit heran. Xiao Hongchen meraung, "Kakek, lepaskan aku." "Diam." Jing Hongchen tiba-tiba berdiri. Piak, Xiao Hongchen ditampar. Saat ini, Jing Hongchen tampak lebih mendominasi daripada sebelumnya. Auranya yang menakutkan dan supresi melepaskan ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao tersenyum. Dia bahkan tidak bergerak. Aura dari Jing Hongchen menghilang begitu 10 meter darinya. Jing Hongchen bahkan tidak bisa mengatakan keterampilan apa yang telah digunakannya. Ekspresi Jing Hongchen berubah,
dan dia berkata, kalian berdua, pergi sekarang. Tidak perlu mendapatkan bala bantuan. Cepat, tinggalkan tempat ini dan kembali ke Radiant City. Dia sedang berbicara dengan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Tidak, aku tidak akan pergi. Xiao Hongchen masih menolak untuk mendengarkan setelah ditampar. Dia telah menahan amarahnya selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Huo Yuhao, dia tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Apakah kultivasinya telah terhenti selama bertahun-tahun? Dia seharusnya menjadi bakat generasi, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh puncak dunia ini lagi. Dia penuh kebencian sekarang. Dia paling membenci Huo Yuhao. Diam, enyah. Jing Hongchen menjadi pucat. Cacingan ini, apakah sudah waktunya untuk menjadi emosional? Bahkan 5 Douluo transenden jahat dari gereja Roh Kudus kalah oleh pemuda ini. Apa yang ingin dia andalkan untuk melawannya? Jing Hongchen pernah menjadi kepala balai kebajikan termasyur. Dia punya banyak jalan untuk mencari informasi. Dia tidak percaya bahwa 100 insinyur jiwa di istana mampu berurusan dengan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Mungkin mereka sudah mati. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencari jalan keluar bagi kedua cucunya sekarang. Kakek, kita tidak akan pergi. Bahkan jika kita mati hari ini, kita harus mati bersamamu. Meng Hongchen berjalan ke sisi Jing Hongchen, dan lapisan kabut putih perlahan-lahan muncul dari tubuhnya. Dia melepaskan vermilion clear cetot miliknya, dan arus udara putih menelannya. Namun, mereka tidak bergerak menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ini karena dia sadar bahwa racun mematikannya tidak berguna melawan Ultimate Ace. Xiao Hongchen juga jauh lebih sadar sekarang. Dia mengertakkan gigi dan berdiri di sisi lain Jing Hongchen. Cahaya keemasan gelap melintas dari tubuhnya. Dia melepaskan tot emas berkaki 3 dan siap bertarung. Ketika dia melihat bagaimana mereka bertiga siap bertarung, Huo Yuhao tertawa. Kemudian, dia berkata, "Hal Master Hongchen, apakah Anda percaya padaku jika saya katakan kita tidak di sini untuk melukai kalian bertiga?" Jing Hongchen tertegun. Namun, dia tidak rileks karena ini. Apa yang kalian inginkan? Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di sini tanpa peringatan. Bukankah mereka di sini untuk sesuatu? Jing Hongchen telah mendengar bahwa Huo Yuhao pernah memimpin Legiun Insinyur Jiwa untuk menimbulkan masalah di Kekaisaran Sun Moon, menyebabkan kerugian besar. Akankah dia benar-benar menunjukkan belas kasihan karena dia ada di sini? Penting untuk mengetahui bahwa Kekaisaran Sun Moon bahkan mengelilingi kota Shrek belum lama ini, tetapi Huo Yuhao adalah orang yang memaksa mereka untuk mundur. Huo Yuhao sedikit menghela nafas dan menjawab, "Aku benar-benar tidak punya niat untuk membunuh siapapun. Sejujurnya, sudah bertahun-tahun, tapi apa yang terjadi di masa lalu masih berkilau di depan mata kita. Meskipun kita pernah menjadi lawan, kita seharusnya tidak menjadi musuh jika kerajaan kita tidak berperang satu sama lain. Xiao Hongchen, Meng Hongchen, aku harus berterima kasih pada kalian berdua. Kalian berdua melatih saya, sehingga saya berhasil berkembang lebih cepat." Petik 2. Mata Xiao Hongchen memerah. "Apakah kamu memperlakukan saya sebagai batu loncatan?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak pernah. Saya hanya memiliki perasaan ini ketika saya memikirkan masa lalu. Kami tidak sebanding dengan Anda berdua di masa lalu. Namun, kami memiliki keinginan bertarung yang kuat. Akhirnya, kami menang. Hanya saja kami tidak berharap Anda mengambil jalan yang ekstrim. Jika Anda tidak terlalu merangsang potensi Anda saat itu, kami masih akan menjadi lawan sekarang. Itu sangat disayangkan. Apakah aku tidak cocok menjadi lawanmu sekarang? Xiao Hongchen sangat marah. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, mengubahnya menjadi tong logam emas gelap. Sebuah kerang emas gelap langsung ditembakkan ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambaikannya dengan lembut, menyebabkan suhu tiba-tiba jatuh. Detik berikutnya, cangkang emas gelap itu menghilang. Hanya Tang Wutong yang melihat celah kecil di udara tempat peluru melintasinya. Celah itu memakan cangkangnya. Adapun di mana itu meledak, dia tidak tahu. Ketika mereka bergerak di sekitar Kekaisaran Jiwa Surgawi selama beberapa tahun terakhir, mereka telah berkultivasi juga. Mereka merasakan kekuatan spasial. Bagaimanapun, kekuatan spasial mungkin menjadi kunci bagi terobosan mereka ke Ultimate Douluo di masa depan. Saat ini, mereka telah mengembangkan beberapa pemahaman tentang kekuatan spasial. Menggunakannya sekarang sudah mulai berlaku. Ekspresi Jing Hongchen berubah. Dia tahu kekuatan apa yang baru saja dikeluarkan cucunya.
Dia tidak berharap itu akan menyakiti Huo Yuhao, tapi dia juga tidak berharap itu dinetralkan dengan mudah. Huo Yuhao memang jauh lebih kuat dari yang saya harapkan. Bagaimana dia melakukan ini meskipun dia masih sangat muda? Meng Hongchen sangat marah. Huo Yuhao, mengapa kamu memamerkan kekuatanmu di sini? Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Petik 2. Huo Yuhao bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia berbalik ke Jing Hongchen. Hal Master Hongchen, kami tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Itu sebabnya saya harap Anda dapat meminta cucu Anda untuk mengekang perilaku mereka. Saya hanya punya satu pertanyaan untuk diajukan. Katakan jawabannya dan kami akan pergi. Saya berjanji tidak akan menyakiti mereka juga. Petik 2. Bagaimana jika aku tidak menjawabmu? Jing Hongchen bertanya dengan dingin. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, aku tidak keberatan membantu Shrek Academy menghilangkan beberapa ancaman potensial. Saya telah membunuh banyak anggota Kekaisaran Sun Moon selama beberapa tahun terakhir. Saya bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak lagi. 2 lagi tidak masalah. Petik 2. Ekspresi Jing Hongchen berubah. Apakah kamu mengancam saya? Soul Land 2 Chapter 593.2. Huo Yuhao tersenyum, jika kamu berpikir begitu, maka itu adalah satu. Jadi bagaimana jika aku mengancammu? Petik 2. Kekuasaan adalah segalanya. Jing Hongchen jelas takut keluar dari akalnya oleh Huo Yuhao. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa tidak takut. Mereka bertiga tidak sekuat Huo Yuhao. Selain itu, Tang Wutong bersamanya. Apa yang ingin kamu ketahui? Jing Hongchen mentolerir penghinaan dan membuka lengannya lebar-lebar untuk menghentikan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Huo Yuhao bertanya, saya ingin tahu di mana pasukan Kekaisaran Sun Moon sekarang. Terlalu merepotkan untuk menemukan mereka secara perlahan, dan kebetulan aku melewati Heaven Dou City. Itu sebabnya saya di sini untuk bertanya kepada Anda. Berikan saya informasi yang akurat, dan saya akan segera pergi. Petik 2. Jing Hongchen sangat marah. Kau ingin aku mengkhianati kerajaanku? Tidak. Huo Yuhao mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hanya mengarahkan tangan kanannya ke Jing Hongchen. Saat dia mengangkatnya, matahari keemasan dan bulan biru perlahan naik di belakangnya. Aura yang luar biasa kuat segera dilepaskan. Su Sanxi benar. Ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong menyatukan jiwa bela diri mereka, mereka memiliki kemampuan Douluo utama. Jing Hongchen berteriak, dan tubuhnya bersinar dengan lampu merah. Sebuah cakram melayang di depannya, dan lampu merah terang bersinar. Itu berubah menjadi layar besar yang melindungi dia dan kedua cucunya. Huo Yuhao sedikit berempati saat dia memandangnya. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Tanpa ragu, Jing Hongchen telah melepaskan alat jiwa tipe defensif kelas 9-nya, Kerinduan Hongchen. Dibandingkan dengan insinyur jiwa kelas 9 biasa, Jing Hongchen jauh lebih kuat. Dia juga memiliki banyak alat jiwa kelas 9 yang kuat dengannya. Namun, dia hanya seorang insinyur jiwa kelas 9. Cahaya biru es melintas sebelum menghilang. Di langit, lapisan embun pagi muncul. Tanda goresan putih muncul di permukaan Kerinduan Hongchen. Jing Hongchen mengerang dan hanya merasa seolah-olah tubuhnya dipisahkan. Dia merasa seolah-olah sedang dicabik-cabik. Perasaan yang menakutkan. Jing Hongchen ketakutan. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, Huo Yuhao sudah berada dalam Kerinduan Hongchen, dan Tang Wutong bersamanya. Suhunya turun menjadi negatif 150 derajat Celcius. Temperatur yang sangat rendah adalah domain terbaik untuk digunakan. Apakah itu Jing Hongchen, Xiao Hongchen atau Meng Hongchen, mereka semua merasa seolah-olah darah mereka telah membeku. Kekuatan jiwa, darah, dan bahkan aura mereka tidak mengalir dengan benar. Mereka tidak punya pilihan selain mengedarkan kekuatan jiwa mereka untuk menjaga suhu tubuh mereka. Setelah ini, mereka melihat senyum di wajah Huo Yuhao. Itu bukan senyum arogan, tapi itu memberi mereka perasaan bahwa mereka tidak bisa menahannya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya pada mereka bertiga. Saat dia menggerakkan tangan kanannya, bilah cahaya emas gelap muncul. Dia memukul alat jiwa kelas 9 Jing Hongchen yang lain. Raungan naga bernada rendah bergema di depan Tang Wutong. Kepala naga keunguan berwarna emas keunguan mengeluarkan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menekan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen, yang hanya bisa berjuang dengan sekuat tenaga. Huo Yuhao dan Tang Wutong menggunakan teleportasi instan mereka dan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah di depan Xiao Hongchen. Xiao Hongchen, yang akan berubah fluida, terkunci dalam kondisi saat ini oleh suhu rendah.
Huo Yuhao menggerakkan udara, menyegel ruang di sekitarnya. Ini menyebabkan tubuh Xiao Hongchen segera membeku. Tubuh Tang Wutong bersinar terang dengan cahaya keemasan. Saat raungan naga nyaring menggema, serangan Jing Hongchen dan Meng Hongchen benar-benar ditelan oleh cahaya keunguan keemasan. Mereka sama sekali tidak bisa mengancam Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Tang Wutong kembali ke tempat mereka saat mereka langsung melangkah mundur. Namun, Xiao Hongchen ada di depan mereka sekarang. Emas gelap Xiao Hongchen telah benar-benar beku. Huo Yuhao menekankan telapak tangannya ke kepala Xiao Hongchen. Dia tampak sangat tenang saat menatap Jing Hongchen. Tubuh Jing Hongchen bergetar. Itu bukan karena dia sangat marah, tetapi karena dia takut. Dia terlalu kuat, itu benar, dia benar-benar sekuat itu. Setelah dia menyaksikannya secara pribadi, dia akhirnya mengerti mengapa Huo Yuhao mengatakan semua yang dia lakukan sebelumnya, dan mengapa dia berjanji untuk membiarkan mereka pergi. Mereka bertiga tidak lagi cocok untuk menjadi lawannya. Pembalasan dendam yang dilakukan Xiao Hongchen sebelumnya hanyalah lelucon. Douluo tertinggi yang usianya baru 20 tahun lebih. Sepertinya dunia ini benar-benar akan berubah. Langit memberi Sun Moon Empire alat jiwa yang sangat kuat, tetapi mereka memberikan keanehan pada 3 kerajaan asli Douluo kontinen. Siapa yang bisa menantang orang aneh seperti itu? Setidaknya itu tidak mungkin bagi saya. Jing Hongchen menutup matanya dengan kesakitan. Dia mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, "Baiklah, aku akan memberitahumu." Jika itu 20 tahun yang lalu, atau bahkan 10 tahun yang lalu, dia akan melindungi martabatnya sendiri bahkan jika itu dengan mengorbankan menonton cucunya yang biologis mati di depannya, diberikan karakternya sebagai Hallmaster dari Hall Virtue Virtue. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dia sudah tua. Dia sudah tua. Dia lebih menghargai keluarganya. Dia hanya memiliki 2 cucu yang luar biasa ini sekarang. Mereka adalah seluruh harapannya. Mereka juga harapan keluarganya. Bawahan dan teman-teman Jing Hongchen hampir semuanya mati karena ledakan besar itu. Kalau tidak, mengapa dia berada dalam kondisi ini? Inilah sebabnya dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa berkompromi, selama dia bisa menyelamatkan nyawa cucunya. Huo Yuhao mengangguk. Saat dia menjabat tangannya, Xiao Hongchen berada di depan Jing Hongchen lagi. Efek es pada tubuhnya juga menghilang. Huo Yuhao bahkan tidak takut Jing Hongchen akan kembali pada kata-katanya. Jika dia bisa menangkap Xiao Hongchen 1 kali, dia bisa melakukannya lagi. Xiao Hongchen masih bergidik bahkan setelah dia kembali normal. Dia tidak takut, tetapi masih gemetaran karena kedinginan. Dia sedikit linglung saat menatap Huo Yuhao. Jika dia masih memiliki energi ketika dia marah, dia hanya ditinggalkan dengan kesedihan sekarang. Ya, itu sunyi sepi. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menolaknya? Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Dia bahkan mengerti bahwa dia mungkin tidak akan pernah menemukan jawaban selama sisa hidupnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, "Saya tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih. Terima kasih telah memberi tekanan pada saya. Terima kasih telah menjadi lawanku. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Anda juga tidak perlu takut. Jika Anda ingin membalas dendam, saya menyambut Anda kapan saja. Namun, Anda harus bekerja lebih keras." Petik 2. Wajah Xiao Hongchen tiba-tiba berubah merah darah. Dia meludahkan seteguk darah dan terhuyung-huyung. Jing Hongchen sangat marah. "Pergi, silakan pergi." Tentara Kekaisaran Sun Moon berjarak 250 km di selatan kota Heaven Dome. Mereka sedang beristirahat di tempat yang dikelilingi oleh pegunungan. "Pergilah. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi." Petik 2. Jika Huo Yuhao terus berbicara, dia mungkin akan kehilangan cucunya selamanya. Satu-satunya harapannya adalah agar mereka pergi sekarang. Hal terbaik adalah dia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Huo Yuhao mengangguk pada Jing Hongchen. "Hallmaster Hongchen, hati-hati." Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia memegang tangan Tang Wutong sebelum berbalik dan pergi. "Tunggu sebentar." Jing Hongchen tiba-tiba memanggil. Huo Yuhao berhenti di jalurnya dan berbalik untuk melihat. "Hallmaster, apalagi yang harus kamu katakan?" Jing Hongchen berhenti sejenak sebelum berkata, "Huo Yuhao, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Saat ini, Wargat Empress sedang diselidiki oleh Yang Mulia. Saya tidak tahu mengapa, tetapi itu ada hubungannya dengan Gereja Roh Kudus. Saya mendengar bahwa para insinyur jiwa di tentara membunuh banyak anggota Gereja Roh Kudus tingkat bawah. Hanya si jahat berjuluk Douluo yang berhasil melarikan diri.
Ada juga beberapa kebingungan mengenai hal ini di ibu kota. Itu juga alasan mengapa tentara belum melakukan apapun. Namun, saya juga mendengar War God Empress telah mengerahkan insinyur jiwa yang baru dilatih untuk mengisi kekosongan dalam Legiun Insinyur Jiwa. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka. Petik 2. Oh, Huo Yuhao sedikit heran ketika dia melihat Jing Hongchen. Dia tidak berharap dia mengatakan sesuatu seperti ini. Jing Hongchen melanjutkan, mengatakan, saat ini, para insinyur jiwa yang baru dilatih harus segera pergi. Saya memperkirakan bahwa Yang Mulia tidak ingin menyinggung dua Douluo tertinggi di Gereja Roh Kudus atas masalah ini. Namun, kekuatan di bawah Yang Mulia semakin kuat. Ini juga bukan fakta bahwa kedua Ultimate Douluo memiliki keuntungan absolut. Setidaknya permaisuri Dewa Perang harus baik-baik saja. Yang Mulia paling percaya padanya. Lebih jauh lagi, dia masih harus bergantung padanya untuk membantunya dalam perang. Ini peluang bagus sekarang. Adapun apa yang dapat Anda lakukan, itu akan tergantung pada Anda. Saya tidak akan berbicara lebih jauh. Saya hanya akan menganggapnya sebagai balasan bahwa saya membayar karena tidak membunuh kita. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, terima kasih telah memberitahu kami. Setelah selesai, dia memegang Tang Wutong dan berbalik sebelum pergi. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen keduanya tercengang ketika mereka melihat kakek mereka. Mereka tidak akan mengharapkannya untuk memberitahu Huo Yuhao rahasia-rahasia seperti itu. Tidak ada dari kalian yang tidak mengerti mengapa, kan? Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berbohong sama sekali. Tidakkah kamu pikir aku mengkhianati kerajaanku? Jing Hongchen berbicara dengan mengejek diri sendiri. Suara Xiao Hongchen sedikit serak ketika dia bertanya, kakek, mengapa kamu melakukan itu? Jing Hongchen menatapnya dengan dingin. Sekarang, tahukah kamu betapa konyolnya kamu bertindak sebelumnya? Biarkan aku memberitahu Anda. Bahkan jika kerajaan kita menguasai seluruh benua, Akademi Shrek akan baik-baik saja. Kekaisaran tidak akan menargetkan Akademi. Alasannya sederhana. Itu adalah akademi, bukan kekaisaran. Ini juga mengapa Akademi Shrek sangat pintar. Mereka tidak pernah condong ke arah pihak manapun. Mereka hanya memengaruhi guru jiwa dan insinyur jiwa. Tidak peduli kerajaan mana yang memerintah benua itu, ia akan ingin akademi bergengsi itu bertahan. Inilah mengapa Akademi Shrek bertahan begitu lama, dan akan terus bertahan. Jika kekaisaran benar-benar ingin menghancurkan Akademi Shrek, ia mungkin bahkan mengkatalisasi kejatuhannya sendiri. Ini karena ada terlalu banyak orang kuat di Akademi. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 593.3. Misalnya, ada banyak di antara kekaisaran jiwa surgawi yang berasal dari Akademi Shrek yang telah diserahkan ke kekaisaran Sun Moon. Mereka bisa tunduk setelah kekaisaran jiwa surgawi binasa. Namun, apakah Anda percaya bahwa mereka akan segera memberontak jika Akademi Shrek dihancurkan? Kalian berdua pernah ke Akademi Shrek sebelumnya. Katakan padaku, bagaimana rasanya di sana? Petik 2. Xiao Hongchen mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Meng Hongchen berkata, ini benar-benar sebuah institusi pembelajaran yang ingin dikunjungi oleh setiap guru jiwa. Meskipun kami dikucilkan oleh siswa di sana, para guru tidak melakukan hal yang sama. Selama kami bertanya, kami mendapat jawaban yang benar. Di sana, mereka memiliki suasana belajar dan berkultivasi yang terbaik. Setiap siswa yang berasal dari Akademi Shrek luar biasa. Selain itu, setiap orang memiliki kecintaan mendalam pada akademi. Jika memungkinkan, saya ingin sekali kembali ke sana untuk belajar. Itu sebabnya saya bisa mengerti mengapa banyak siswa halaman batin mereka memilih untuk tetap dengan akademi. Petik 2. Omong kosong. Xiao Hongchen meraung marah. Jing Hongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, nak, kamu terlalu keras kepala. Tahukah kamu, saya pernah ke Shrek Academy sebelumnya, dan benar-benar ingin belajar di sana sekali. Itu juga alasan mengapa kalian berdua bisa pergi ke sana dalam pertukaran. Itu karena aku mengandalkanmu untuk memenuhi mimpiku. Saya tahu betapa luar biasanya siswanya. Mereka yang datang ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul akan selesai juga, tapi aku masih tidak bisa membantu tetapi mengirim kalian berdua ke sana. Bukan hanya saya, setiap guru jiwa ingin pergi ke sana. Semua orang ingin pergi ke sana, bahkan Yang Mulia. Petik 2. Yang Mulia, Meng Hongchen berseru. Jing Hongchen mengangguk dan menjawab, percaya atau tidak. Jika Yang Mulia memerintah benua di masa depan, putra mahkota akan belajar di Akademi Shrek selama keselamatannya dapat dijamin. Ini adalah pesona Akademi Shrek. Itu sebabnya Shrek akan baik-baik saja.
Segala sesuatu yang disebutkan Xiao sebelumnya hanya konyol. Petik 2. Adapun mengapa saya memberitahu Huo Yuhao semuanya sebelumnya, alasannya sebenarnya sangat sederhana. Itu karena aku berharap dia akan tahu, atau lebih tepatnya, aku tidak ingin melihat kekaisaran mendominasi benua begitu cepat. Jika kekaisaran berhasil menguasai benua, insinyur jiwa seperti kita akan kehilangan pijakan. Selama perang masih berlanjut, Anda berdua memiliki kesempatan untuk bersinar di aula ibadah di masa depan. Inilah sebabnya saya melakukan itu. Itu benar, saya mengkhianati kerajaan saya. Namun, saya harus melakukannya untuk keluarga saya. Petik 2. Jing Hongchen menutup matanya dengan kesakitan. Kalian berdua harus ingat bahwa kamu seharusnya tidak pernah memperlakukan Huo Yuhao sebagai targetmu lagi. Tak satu pun dari Anda memiliki kesempatan. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang seorang jenius luar biasa yang muncul dari Shrek Academy sebelumnya. Dia sudah sepenuhnya berkembang. Bahkan dua ultimate Douluo di gereja Roh Kudus bahkan mungkin tidak bisa membunuhnya. Begitu mereka mati, benua itu akan menjadi milik Huo Yuhao. Jika ada orang dalam sejarah benua Douluo yang bisa dibandingkan dengannya, itu harus menjadi pendiri sekte Tang San. Saat itu, Tang San memimpin 7 monster Shrek saat mereka mendirikan Tang Sekte. Mereka mendominasi seluruh benua, dan dia akhirnya menjadi dewa. Dia mengalahkan Hellmaster dari Martial Soul Hall, yang sudah menjadi dewa. Dari sana, ia merobek aula jiwa martial terpisah dan membantu kerajaannya benar-benar mengendalikan benua. Setelah itu, ia naik ke alam ilahi dan menghilang. Meskipun ini adalah legenda, saya percaya bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong keduanya memiliki potensi untuk menjadi dewa jika alam seperti itu ada. Mereka adalah lawan yang tidak bisa ditantang oleh kalian berdua. Petik 2. Dewa. Ketika dia mendengar kata ini, bahkan Xiao Hongchen tertegun. Dia belum pernah memikirkannya sebelumnya. Apa artinya menjadi dewa? Apakah benar ada dewa di dunia ini? Tidak ada yang tahu. Namun, legenda ini ada di Shrek Academy dan Tang Sek. Bahkan sampai sekarang, patung-patung generasi pertama dari 7 monster Shrek yang menjadi dewa masih berada di luar gerbang Akademi Shrek. Jing Hongchen mengangguk dengan serius. Sangat mungkin, waktu akan membuktikan segalanya. Mungkin kita benar-benar dapat melihat penampilan para dewa dalam hidup kita. Petik 2. Meng Hongchen benar-benar bingung sekarang, sedangkan Xiao Hongchen linglung. Dia tidak berharap bahwa orang yang dia selalu anggap sebagai musuh terbesarnya memiliki potensi untuk menjadi dewa. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak tinggal lagi setelah mereka meninggalkan istana. Mereka terbang ke langit, semua alat pengintai jiwa hanya lelucon bagi mereka. Yuhao, apakah kamu percaya Jing Hongchen? Tanya Tang Wutong. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, sangat kredibel. Mengapa? Tang Wutong tidak bisa mengerti. Huo Yuhao menjawab, dia sudah melewati masa jayanya. Tidak bisakah kau katakan Jing Hongchen sudah sangat tidak senang dengan kekaisaran Sun Moon? Dia pernah menjadi kepala Virtue Hall Virtues dan salah satu insinyur jiwa kelas 9 terbaik. Bagaimana dengan sekarang? Meskipun dia adalah wali kota Heaven Dou City dan tampaknya sangat dimuliakan, dia sebenarnya sudah dikecualikan dari inti kekuasaan di kekaisaran Sun Moon oleh karya Su Tianran. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Dari kata-kata dua cucunya sebelumnya, sepertinya dia marah. Karena itu masalahnya, ia membutuhkan cucu-cucunya untuk naik ke kesempatan itu. Kedamaian bukanlah yang dibutuhkan individu yang kuat. Mereka hanya memiliki peluang jika perang ini berlanjut. Jing Hongchen hanya takut bahwa tidak akan ada lagi kekacauan. Tentu saja, dia tidak ingin kita benar-benar membahayakan kekaisaran bulan matahari, tetapi dia tidak ingin kekaisaran bulan matahari memerintah seluruh benua dengan begitu cepat. Itu tidak akan bermanfaat baginya. Petik 2. Dia sebenarnya sangat egois. Tang Wutong sedikit mencibir. Huo Yuhao merasa agak berat dan berkata, bukan itu yang sebenarnya. Dengan keluarganya di sekitarnya, dia tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan Duke Harimau Putih. Apakah dia mengabaikan ibu dan aku karena? Apakah saya benar-benar mencari alasan atas namanya? Huo Yuhao terkejut, tetapi dia juga merasa lucu. Dia masih bisa mengingat dengan mendalam bahwa dia diam-diam bersumpah untuk membalaskan dendam ibunya ketika dia menjadi orang terkuat di benua Douluo ketika dia meninggalkan Dux Mansion. Dia sudah dekat dengan tujuannya menjadi orang terkuat di benua itu. Jika dia bisa menjadi Douluo utama di masa depan, dia bisa menjadi orang terkuat di dunia ini. Namun, dia tidak lagi pendendam seperti dulu. Ketika dia menjadi lebih kuat, banyak kebenciannya perlahan menghilang.
Huo Yuhao sangat berterima kasih kepada Akademi dan Sekte Tang. Tanpa bimbingan Akademi, dia mungkin benar-benar salah jalan. Mungkin dia telah menjadi guru roh jahat. Justru karena Akademi terus mengubah perspektifnya dan khawatir tentang pertumbuhannya, Akademi mengasuhnya ke tempat dia hari ini. Itu juga karena dorongan yang dia dapatkan dari rekan satu timnya. Huo Yuhao adalah orang yang berterima kasih. Dia selalu seperti ini. Dia akan menggunakan seluruh hidupnya untuk membayar hutang budi ini. Cahaya redup bintang melintas di langit. Bintang-bintang sangat cerah malam ini. Huo Yuhao dan Tang Wutong menyembunyikan diri di langit malam menggunakan imitasi Huo Yuhao dan terbang menuju selatan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bunuh para insinyur jiwa itu. Ini kesempatan bagus sebelum mereka bertemu dengan tentara. Tang Wutong berkata. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ini memang kesempatan yang bagus. Juzi pernah mengusulkan gagasan ini padaku, jika aku bisa membunuh Su Tianran, dia tidak akan berperang selama 10 tahun ke depan. Star Luo dan Dowling Empires akan diberi kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Petik 2. Apa? Dia ingin membunuh suaminya. Tang Wutong heran. Ada senyum pahit di wajah Huo Yuhao. Sepertinya begitu. Saya juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, saya harus mengakui bahwa proposisinya menggoda. Itu sebabnya target saya berikutnya mungkin adalah Su Tianran. Su Tianran adalah anti pahlawan. Sun Moon Empire benar-benar mampu mendominasi seluruh benua di bawah kendalinya. Namun, pasti akan ada kekacauan dalam kekaisaran Sun Moon jika dia mati. Juzi perlu waktu untuk menstabilkan posisi putranya di kekaisaran. Itu sebabnya kekaisaran Sun Moon tidak akan mampu berperang dalam jangka pendek, bahkan jika dia kembali pada kata-katanya. Itu sebabnya membunuh Su Tianran adalah tujuan saya. Petik 2. Tang Wutong berkata, jadi kamu pergi ke kekaisaran Sun Moon untuk membahas masalah ini dengan Juzi. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Itu bukan satu-satunya alasan. Seekor singa hanya akan bernegosiasi dengan harimau. Jika kita tidak menunjukkan kekuatan kita, bagaimana mungkin saya bisa memaksanya untuk menepati janjinya? Itu sebabnya kita harus tetap bertindak dan melemahkan kekuatannya. Setelah itu, kami akan bernegosiasi dengannya. Dengan cara ini, dia akan lebih ditekan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jika memungkinkan, saya tidak ingin menjadi musuh dengannya. Juzi terlalu pintar, terutama di medan perang. Bahkan aku tidak bisa mengecohnya. Petik 2. Tang Wutong mengangguk dan berkata, satu-satunya kelemahan dengan Juzi adalah kemampuan pribadinya. Jika dia lebih kuat, dia benar-benar terlalu berbahaya. Yuhao, maukah kamu membunuhnya jika dia mengancam Akademi suatu hari? Petik 2. Ketika dia menanyakan hal ini, Tang Wutong terlihat sangat serius. Ketika Huo Yuhao menatap matanya, Tang Wutong mengungkapkan ekspresi bersalah. Dia menunduk dan berkata, maaf, Yuhao. Saya masih merasa sedikit tidak nyaman. Petik 2. Huo Yuhao menariknya ke pelukannya dan mengendalikan kecepatan terbang mereka seperti ini. Artikel 4.